Selamat siang, perkenalkan nama saya Marza Hanaya Melodia Goga dengan NIM akhir 103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat SIM ini terdiri dari manusia, teknologi, dan prosedur kerja untuk mengolah dan menyebarkan informasi guna untuk mendukung pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Namun, implementasi SIM ini menghadapi tantangan kompleks seperti dukungan manajemen, keterlibatan pengguna, pelatihan, kesesuaian dengan bisnis, infrastruktur TI, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Nah, di sini ada definisi dan komponen utama SIM. Nah, SIM itu apa sih? SIM itu adalah suatu konsep yang penting dalam dunia bisnis modern. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, penggunaan SIM ini menjadi penting bagi perusahaan untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka. Nah, komponen utama SIM ini yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras itu seperti server, komputer, perangkat penyimpanan data. Perangkat lunak ini contohnya ada aplikasi untuk mengelola dan menganalisis data. Yang ketiga ada prosedur operasional, ada aturan tata cara penggunaan informasi. Yang keempat itu ada basis data. Basis data ini penyimpanan data yang terstruktur. Yang kelima ada manusia. Manusia ini sebagai pemroses dan pengambil keputusan berdasarkan data SIM. Nah, di sini ada fungsi sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat SIM. Yang pertama pengambilan keputusan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengembangan strategi organisasi. Yang pertama pengambilan keputusan. SIM ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan dengan menyediakan informasi relevan dan tepat waktu. Data yang terstruktur ini memungkinkan analisis tren dan evaluasi alternatif yang lebih baik. Yang kedua itu ada perencanaan. Nah, SIM ini mendukung perencanaan strategis dan operasional dengan menyediakan data yang akurat untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan merancang strategi bisnis. Selanjutnya ada pengembangan strategi organisasi. SIM ini menyediakan informasi tentang lingkungan bisnis, pesaing, dan tren pasar sehingga organisasi ini dapat mengidentifikasi peluang baru, mengevaluasi risiko, dan merancang strategi yang meningkatkan daya saing. Lalu ada manfaat manajemen sistem manajemen operasi. Yang pertama ada efisiensi operasional, yang kedua pengambilan keputusan yang lebih baik, yang ketiga peningkatan kerja organisasi, yang keempat peningkatan daya saing. Efisiensi operasional. Nah, dengan mengotomatisasikan proses bisnis dan menyediakan akses cepat terhadap informasi yang relevan, SIM membantu mengurangi waktu dan upaya yang diperlukan untuk tugas-tugas rutin seperti pengelolaan inventaris dan pemrosesan transaksi. Pengambilan keputusan yang lebih baik ini, SIM menyediakan data yang lebih akurat, analisis mendalam, dan laporan yang terstruktur untuk membantu para manajer mengevaluasi situasi bisnis, mengidentifikasi peluang, serta mengatasi tantangan yang lebih efektif. Selanjutnya ada peningkatan kinerja organisasi. Nah, dengan mendukung perencanaan strategis, monitoring kerja, dan adaptasi yang lebih cepat terhadap pertumbuhan pasar, SIM membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih efektif. Peningkatan daya saing, ini SIM memungkinkan organisasi lebih responsif terhadap perubahan kondisi pasar, melacak tren industri, dan mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan adaptif dalam perencanaan bisnis. Di sini bisa kita lihat ada beberapa faktor keberhasilan implementasi SIM. Yang pertama ada dukungan manajemen puncak. Nah, dukungan manajemen puncak ini komitmen manajemen yang dalam penyediaan sumber daya, keputusan strategis, dan komunikasi yang jelas. Lalu keterlibatan pengguna, partisipasi aktif pengguna dalam perencanaan, pengembangan, dan pengujian SIM. Lalu ada pelatihan dan pendampingan, program pelatihan yang memadai, serta pendampingan dari konsultan yang eksternal. Lalu ada kesesuaian dengan proses bisnis.
SIM harus selaras dengan operasional utama perusahaan untuk meningkatkan efisiensi. Lalu ada infrastruktur teknologi informasi. Nah, ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan keamanan data yang memadai. Ada budaya organisasi, itu adalah lingkungan kerja yang terbuka terhadap inovasi dan perubahan teknologi. Lalu yang terakhir ada manajemen perubahan, strategi komunikasi dan pelatihan untuk mengatasi resistensi terhadap implementasi SIM. Ada tantangan dan tren dalam sistem informasi manajemen. Tantangan dalam implementasi SIM ini mencakup keamanan informasi, kompleksitas, dan perubahan kebijakan yang dapat memicu resistensi organisasi. Nah, SIM ini, tren SIM saat ini mencakup adopsi teknologi baru seperti IoT atau Internet of Things, terus ada cloud computing, dan big data analytics. Nah, serta integrasi kecerdasan buatan atau AI yang untuk meningkatkan analisis dan prediksi. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini, keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen atau SIM dipengaruhi oleh dukungan manajemen, keterlibatan pengguna, pelatihan yang memadai, serta kesesuaian dengan proses bisnis. Infrastruktur teknologi mendukung budaya organisasi yang adaptif juga berperan penting. Dengan manajemen perubahan yang efektif, SIM dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan dan memperkuat daya saing. Sekian dari saya, terima kasih.